Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini Ramadan telah hadir kembali menemui kita setelah 11 bulan kita berpisah. Alhamdulillah kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat, bahkan bulan pembebasan daripada api neraka, dan termasuk bulan yang dimana ada satu malam yang disediakan oleh Allah SWT yang ketika hamba tersebut beribadah dinilai ibadahnya sama dengan kurang lebih 83 tahun atau min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan sekalian, yakni malam Lailatul Qadar. Itulah Ramadan. Oleh karena itu sekali lagi kita kembali bersyukur karena tidak semua orang yang Ramadan, akhir Ramadan kemarin berdoa kepada Allah agar kiranya Allah pertemukan dia dengan Ramadan kembali tahun ini. Tidak semuanya orang bisa bertemu Ramadan seperti kita. Oleh karena tatkala Ramadan datang menyapa kita, kita harus bisa memanfaatkan sebaik mungkin Ramadan ini. Kita raih segala kemuliaannya, mulai daripada rahmatnya, ampunannya, itqu minan narnya sampai Lailatul Qadarnya. Karena kalau Ramadan begitu berlalu saja tanpa ada sesuatu hal yang bisa kita ambil, maka rugilah kita hadirin. Karena belum tentu Ramadan tahun berikut kita masih dipertemukan oleh Allah. Kalau perlu Ramadan kali ini kita anggap seakan-akan Ramadan yang terakhir. Sehingga kalau kita itu sudah menganggap demikian, maka pasti kita akan bersungguh-sungguh mengisi Ramadan dengan hal yang positif, termasuk dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan kualitas ibadah kita, mulai daripada salat kita, baca Quran kita, zikir kita, sedekah kita semua tingkatkan demi memperoleh kemuliaan-kemuliaan ada dalam Ramadan atau kelebihan-kelebihan ada dalam Ramadan. Kemudian juga para ulama kita menilai Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Kita digembleng, dididik oleh Allah SWT melalui Ramadan agar akhirnya kita ini menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, yakni pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya kita ini seorang mahasiswa masuk ke sebuah perguruan, lalu kemudian kita hanya bisa mengambil satu jurusan. Jurusannya adalah jurusan takwa. Yang sebagaimana tujuan puasa yang Allah perintahkan kepada kita, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus betul-betul bisa memanfaatkan Ramadan ini agar diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah ketika nanti keluar Ramadan. Kita berhasil menjadi sarjana takwa setelah kita memasuki perguruan selama sebulan ini, dididik oleh Allah SWT melalui puasa Ramadan, qiyamul lail, tarawih, mulai sahur juga dan buka puasa. Itu semua merupakan pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dalam Ramadan agar kita bisa menjadi pribadi takwa kepada Allah SWT. Lalu kapan bisa dilihat kita ini berhasil menjadi sarjana takwa atau tidak? Tentunya setelah Ramadan. Seusai Ramadan, hadirin sekalian, akan dilihat adakah
perubahan-perubahan positif dalam diri kita setelah melaksanakan Ramadan ataukah tidak. Kita akan bandingkan diri kita sebelum masuk Ramadan dan sesudah Ramadan. Kita bandingkan. Oh, ternyata waktu sebelum Ramadan saya rasanya masih malas-malas ikut berjamaah di masjid misalnya. Masih kurang semangat yang namanya baca Quran. Masih jarang namanya qiyamul lail. Ya begitu selesai Ramadan, alhamdulillah meningkat kualitasnya, meningkat semangatnya. Jadi rajin ikut ke masjid, rajin sholat berjamaah, rajin buka Quran, semangat qiyamul lail, bahkan ditambah lagi Senin Kemisnya. Ini berarti orang tersebut berhasil meraih sarjana takwa, hadirin sekalian. Karena ada perubahan positif pada dirinya. Sebaliknya, kalau ada orang sebelum Ramadan malasnya ke masjid, selesai Ramadan tambah malas lagi, berarti orang tersebut tidak berhasil. Tidak berhasil, gagal meraih daripada sarjana takwa tadi, hadirin sekalian. Maka nanti akan dilihat pada diri kita masing-masing, termasuk kami pribadi. Dilihat nanti ada enggak peningkatan yang baik dalam diri kita setelah Ramadan. Ibadah kita semakin meningkat misalnya, puasa kita semakin rajin, sholat kita semakin khusyuk, ya, sedekah kita semakin kencang misalnya begitu. Nah, kalau ada terjadi semacam ini, berarti kita perlu syukuri, itu sesuatu prestasi. Lihat sekalian, jangan sampai sebaliknya kita. Awalnya kita rajin ke masjid, sholat berjamaah, rajin pengajian dan sebagainya, tahu-tahu begitu selesai Ramadan, kok malah malas, gitu. Kok malah malas kita, tambah pelit orangnya, tambah sekek orangnya misalnya begitu kan. Nah, berarti dia gagal, hadirin sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping itu kita akan melihat juga nilai-nilai takwa itu muncul dalam diri kita. Ada apa tidak? Semisal dikatakan Al-Ghazali bahwa takwa itu cirinya adalah pertama dia tawadu. Tawadu. Apa tawadu? Sifat rendah hati. Bukan tawadu tahu warna duit, bukan. Tapi memiliki sifat rendah hati. Jauh dari sifat angkuh, jauh dari sifat sombong. Dia pergauli manusia sama. Karena dia menyadari bahwa sesungguhnya kita semua ini sama. Yang membedakan kita di hadapan Allah bukan karena kepangkatan, bukan karena harta banyak, bukan juga karena keturunan, tetapi karena ketakwaan. Dia menyadari itu, sehingga dia pergauli manusia itu sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah sudah sampaikan demikian bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah SWT adalah orang yang paling bertakwa. Ini salah satunya cirinya orang takwa itulah memiliki sifat tawadu, jauh dari sifat sombong, jauh dari sifat angkuh. Nah, kita tahu iblis itu laknatullah. Awalnya iblis ini adalah makhluk Allah yang sangat taat ibadah kepada Allah, taat ibadah. Bahkan iblis ini awalnya adalah penduduk surga. Penduduk surga. Karena ketaatannya kepada Allah SWT. Namun tatkala Allah SWT ciptakan Adam alaihissalam, lalu Allah perintahkan malaikat dan seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam,
Semua sujud kecuali iblis nggak mau sujud. Ditanya kenapa nggak sujud? Ternyata jawaban iblis, wah saya lebih mulia daripada Adam, ngapain saya sujud? Saya diciptakan dari api sementara Adam dari tanah, saya lebih mulia. Berarti iblis merasa dirinya lebih baik, lebih hebat, lebih mulia dibandingkan dengan Adam. Berarti iblis memiliki sifat sombong, sifat angkuh. Sehingga dengan begitu Allah SWT menyuruh iblis keluar dari surganya Allah SWT. Karena kata Allah, kamu gak pantas lagi di surga. Surga ini bukan tempatnya orang yang angkuh, surga ini bukan tempatnya orang yang sombong. Surga ini tempatnya orang yang tawadu. Orang yang memiliki sifat rendah hati seperti itu. Jadi kalau kita kepengen menjadi penduduk surganya Allah SWT, maka memiliki sifat tawadu sebagai ciri orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Jauhkan diri kita dari sifat sombong, jauhkan diri kita dari sifat angkuh, tapi tumbuhkan sifat rendah hati. Jauhkan sifat tinggi hati, tapi yang ada adalah sifat rendah hati. Ini ciri takwa yang pertama yang harus dimiliki bagi kita yang sudah melakukan puasa ini. Munculkan nilai-nilai itu, tumbuhkan nilai-nilai tawadu dalam diri kita. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ada juga ciri takwa itu atau nilai takwa itu disebut dengan qanaah. Tidak rakus harta, tapi dia merasa selalu cukup apa yang Allah berikan kepadanya. Qanaah. Kalau sudah merasa cukup, berarti dia mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jadi orang qanaah itu termasuk orang yang kaya, kaya raya. Karena merasa cukup apa yang Allah berikan kepadanya. Tidak merasa kurang, tidak serakah, tidak rakus. Ini hadirin sekalian, ada orang sudah ada satu, kepengen dua. Ada dua, masih kurang, kepengen jadi tiga. Ada tiga, masih kurang, kepengen lagi empat, dan seterusnya. Ini orang nggak pernah merasa cukup. Berarti tidak ada nilai qanaah dalam dirinya, hadirin sekalian. Sementara qanaah ini akan melahirkan sifat syukur tadi. Dari syukur akan lahir lagi sifat mulia yang lain, yakni sifat ikhlas. Ikhlas dalam menjalani segala ibadah kepada Allah SWT. Ikhlas. Termasuk orang qanaah ini adalah termasuk juga dikategorikan sebagai orang yang ridha. Ridha atas pemberian Allah kepadanya. Ridha, menerima. Dengan sekalian, tidak banyak menuntut, apalagi sampai menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia ridha karena dia yakin bahwa apapun yang Allah berikan kepada saya, apapun yang Allah putuskan untuk saya, berarti itulah yang terbaik menurut Allah. Yang terbaik menurut Allah, bukan terbaik menurut dirinya, seperti itu. Nah, ini orang takwa, memiliki sifat qanaah. Lihat hadirin sekalian. Jadi kita harus memiliki itu. Kita akan periksa nanti begitu ke Ramadan, ada nggak nilai-nilai ini tumbuh? Atau jangan-jangan sebaliknya, ya kan? Yang ada selalu kekurangan, selalu merasa kurang, nggak pernah merasa cukup, sehingga dia tidak pernah bersyukur atas apa yang Allah berikan kepadanya, karena selalu kurang. Tapi kalau orang qanaah, mau sedikit atau banyak,
itu selalu dirasakan cukup, selalu akan cukup. Berarti dia termasuk orang yang kaya, orang kaya itu kaya. Ini hadirin. Jadi kaya itu nggak mesti bergelimang harta, tapi ada rasa kepuasan dalam diri kita menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Artinya kita puas dengan apa yang Allah berikan, kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita mensyukuri. Dengan syukur itulah Allah akan selalu cukupi keperluan kita. Karena Allah janji, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang syukur, Allah akan tambahkan rezekinya itu. Allah akan tambahkan nikmatnya. Ini kalau kita pandai mensyukuri, alias kita memiliki sifat qanaah. Itulah sifatnya orang takwa. Cirinya orang takwa. Ada lagi, orang takwa itu memiliki sifat wara, sifat kehati-hatian. Hati-hati dalam segala hal, berpenampilan berhati-hati, berkata berhati-hati, cari kawan berhati-hati. Ini berpenampilan sekarang luar biasa. Sekarang sudah banyak diberitakan kan, lagi ramai di berita ini, para pejabat, istri pejabat, keluarga pejabat sedang memamerkan harta mereka. Itu karena ketidakhati-hatian, sehingga menimbulkan masalah. Menimbulkan masalah sekalian. Akhirnya apa? Timbul kecurigaan. Ini jangan-jangan begini. Gitu loh. Akhirnya apa? Diperiksa KPK dan terancam hartanya akan disita. Begitu. Sampai-sampai jabatan akan dicopot. Ini karena ketidakhati-hatian. Nah, orang takwa itu selalu berhati-hati. Jangan-jangan kalau saya berpenampilan begini akan menimbulkan masalah. Baik masalah pada diri saya maupun masalah orang lain. Ini berhati-hati. Jadi orang takwa itu punya sifat kehati-hatian. Punya sifat kehati-hatian. Termasuk melakukan sesuatu walaupun itu barangkali kelihatannya baik. Tapi boleh jadi kebaikan itu berdampak negatif bagi yang lain misalnya. Dan berakibat fatal. Ini hadirin sekalian. Semisal ada orang yang minta tolong sama kita, ya kan, si orang gadis misalnya kan, sementara di samping kita ada istri kita misalnya begitu kan, ada gadis atau perempuan minta garukin kita, menggarukin dia kan niatnya bagus, menolong, tapi boleh jadi tindakan kita ini salah di mata istri kita dan di mata agama. Ini perlu kita berhati-hati gitu. Karena akan berakibat fatal hadirin sekalian kalau kita tidak berhati-hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ada satu kisah sepasang suami istri masih sayang-sayangnya, masih senang-senangnya seperti itu. Taruhlah masih mantan baru, golongan mantan baru lah, seperti itu. Suatu hari suami istri ini sedang bercengkrama atau sedang ngobrol berdua di teras rumah lah. Waktu sudah senja, matahari sudah mau tenggelam, banyak agas terbang, banyak binatang terbang, banyak nyamuk terbang seperti itu. Nah, tiba-tiba ada seekor nyamuk ini hinggap di jidat istri tercinta.
disaksikan oleh suami yang menyayangi. Lalu timbul niat suami, niat baik, mau ngusir nyamuk, mau tak usir nyamuk ini, masa istriku digigit, gitu. Nah, berarti niatnya bagus. Tapi begitu mengusir nyamuk, salah caranya. Karena kenapa? Dia ambil sendal jepit, dipukulkan ke jidat istrinya yang ada nyamuk tadi. Nah, gitu kan. Keras lagi pukulnya, ya kan? Tanpa permisi, dipukul. Akhirnya istri merasa dapat perlakuan tidak baik, menganggap ini KDRT ini, ya kan? KDRT ini, kekerasan dalam rumah tangga ini kalau begini. Bahkan merasa terhina, dipukulnya pakai sendal jepit, begitu. Nah, akhirnya tindakan suami ini dianggap salah, dilaporkan ke pengadilan, pengaduannya diterima, akhirnya disidang berdua, diputuskanlah cerai, cuman gara-gara nyamuk. Ini sekalian. Nah, artinya apa? Bahwa niat yang baik saja itu belum cukup. Niat yang baik saja belum cukup, tapi harus dibarengi dengan cara-cara yang baik pula, baru bagus. Ini hanya sekalian. Karena contohnya tadi ini, sepasang suami istri cuman gara-gara ngusir nyamuk tadi aja jadi cerai, bubar. Karena niat baik suaminya tidak diiringi dengan cara yang baik. Seperti itu. Kan bisa saja dengan kalau cara baik diusirnya, atau permisi, deh itu ada nyamuk, misi ya. Nah gitu. Misalnya begitu. Ini ngambil sandal jepit, harus sekalian. Akhirnya merasa terhina, istri ini merasa diperlakukan tidak sewajarnya. Lalu kemudian nggak terima, diadukan halnya ke pengadilan, akhirnya cerai. Harus sekalian. Ini contoh seorang suami yang tidak punya kehati-hatian tadi. Nah, jadi mesti kita harus berhati-hati kalau mau selamat hidupnya. Apalagi dalam hal berbicara, kita harus betul-betul berhati-hati. Sekarang bukan lagi hanya mulut yang bisa berbicara, tapi tangan kita sekarang berbicara melalui handphone kita, mengetik sesuatu, ya kan? Maka berhati-hatilah di saat kita mengetik sesuatu. Lalu kita kirim, sebarkan kemana-mana. Harus sekalian. Kalau itu sesuatu yang bisa menyakitkan orang, maka boleh jadi akibatnya menjadi fatal. Harus sekalian. Permusuhan akan semakin menjadi kalau kita tidak pandai mengetik tadi ini. Ini hadirin sekalian. Makanya kata Rasulullah, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seorang manusia itu tergantung bagaimana cara menggunakan lidahnya, bagaimana cara ngomongnya. Kalau dia pandai ngomong, pandai berkomunikasi dengan orang lain, maka insya Allah akan selamat hidupnya. Bahkan akan banyak kawan, akan banyak teman, banyak yang membantu dan sebagainya. Kalau dia pandai menggunakan lidah. Tapi sebaliknya, kalau orang tidak pandai menggunakan lidah dengan baik, dia ngomong seenaknya saja seperti itu, tidak tahu, tidak urus, pokoknya saya ngomong, mau orang tersinggung kah, mau orang marah kah, yang penting dia ngomong, ini salah. Orang tersebut lambat laun akan ditinggalkan oleh kawannya, yang ada musuh hadirin sekalian banyak. Ini kalau kita tidak pandai menjaga lidah, hadirin sekalian. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Ini sifatnya orang takwa. Jadi setelah Ramadan kita harus lihat apakah kebiasaan-kebiasaan selama ini kita yang ngomong sembarangan itu bisa nggak sudah teredam, bisa nggak sudah hilang.
atau mungkin sifat-sifat selama ini yang kita ceroboh ya. Setelah Ramadan ada nggak sifat kehati-hatian muncul? Begitu. Ini sekalian. Lalu yang keempat yaitu yakin. Yakin. Orang takwa itu harus benar-benar keyakinannya itu kokoh kepada Allah SWT. Allahu Ahad, Allahu Samad. Hanya kepada Allah bergantung hadirin sekalian. Sementara banyak di luar sana ya, ada orang Muslim, ada orang Islam juga, bahkan sudah haji. Dia hanya percaya kepada Allah, tapi kurang yakin dengan Allah. Percaya Allah ada, tapi kurang yakin. Contohnya seperti apa? Mungkin Bapak Ibu pernah ya, masuk ke sebuah rumah seorang haji seperti itu, ahli ibadah misalnya, rajin ikut ke masjid, tapi ternyata begitu kita masuk ke rumahnya, di atas pintunya masih banyak botol-botol minyak. Nah gitu, ditanya, ini botol-botol apa nih Pak Haji? Nah gitu misalnya kan gitu. Oh itu tolak balak nak. Nah gitu kan. Gitu kan? Berarti Pak Haji ini percaya sama Allah tapi kurang yakin dengan Allah. Dia lebih yakin dengan botol itu. Bahkan bisa menjurus kepada kemusyrikan. Bisa mengantar kepada kemusyrikan. Semisal betul-betul kejadian di kampung itu. Kebakaran misalnya. Rumahnya nggak kebakar. Dilindungi oleh Allah SWT seperti itu. Lalu keluar muncul dari mulutnya. Nah coba nak coba kalau ada ini, nah, rumahku kebakar sudah, nah musyrik sudah. Nah sekalian. Ini berarti Pak Haji tadi ini dia percaya kepada Allah tapi kurang yakin dengan Allah. Padahal minimal 17 kali kita ucapkan kalimat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah aku menyembah, dan hanya padamu ya Allah aku mohon pertolongan. Pertolongan hanya kepada Allah. Ini orang yang takwa itu keyakinannya hanya kepada Allah SWT. Percaya dan keyakinan hanya kepada Allah, Zat yang Maha Kuasa. Ini orang takwa. Nah, orang takwa. Jadi jangan sampai kita masih ada hal-hal seperti itu, kita hanya percaya tapi kurang yakin. Nah, jadi tawadu, qanaah, wara, dan yakin. Inilah sifat orang takwa. Nah, semoga setelah Ramadan nanti betul-betul nilai-nilai ini muncul dalam diri kita. Ada tumbuh dalam pribadi kita masing-masing. Sehingga insya Allah kita betul-betul berhasil masuk ke dalam perguruan tinggi ini ya. Mengambil satu jurusan tadi, jurusan takwa, kita betul-betul berhasil meraih sarjana takwa. Ya hadirin sekalian. Karena itulah tujuan puasa yang Allah perintahkan kepada kita. Tidak lain tidak bukan kecuali la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu syuruk hari ini kurang lebih jam 6 lewat 12 menit ya. Ya. Oleh karena itu mungkin sekilas ini yang dapat kami sampaikan. Sekiranya ada benar, tentu kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ada yang salah, kurang berkenan di hati, maka itulah kesalahan, kekurangan datang dari diri pribadi sekaligus merupakan keterbatasan ilmu kami. Untuk itu saya mohon maaf atas segala kekurangannya dan mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga hari ini kita insya Allah mendapatkan nilai yang luar biasa dari Allah SWT. Apalagi kita berada di bulan suci Ramadan yang mana pahala itu dilipat gandakan oleh Allah SWT. Duduk dalam majelis seperti pada saat ini, kata Rasulullah, itu lebih baik bagimu daripada ibadah sunnah 1000 rakaat. Yakin percaya bahwa di antara kita
sedang hadir pada saat ini, belum ada yang sholat sunnah 1000 rakaat, termasuk saya. Tapi nilai 1000 rakaat kita bisa dapatkan duduk dalam majelis ilmu seperti pada subuh hari ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT sekali lagi menerima segala amal ibadah kita, meridhai segala amal ibadah kita, memberikan umur panjang kepada kita, serta taat yang panjang juga kepada Allah SWT dalam rangka kita mendapatkan keridhaannya. Amin. Allahumma amin. Sopan Sofian LP Sukaisi. Cukup sekian dan terima kasih. Kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah baina bika min al-haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal rizqi wa abwabal ni'mati wa abwabal quwwati wa basyihah wa wassalamah wa abwabal jannah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afwaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah wa a'udzu bika bisu'il khatimah. Allahumma tawwil bi umurana bi ta'atillah wa ta'atir rasul wa akhtim umurana bi amalis salihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana adkhilna mudkhala sidqika wa akhrijna وخرج لك واجعل لنا من لدنك نصيرا نصيرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله الموافق الى اقوم الطريق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.